Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Bab 3181, menghilangkan orang lain dan menghilangkan diri sendiri. Bab 8206 sampai bab 8210. Seperti yang dikatakan Xiao Churan, seluruh Jinling, dan bahkan seluruh Tiongkok memperhatikan isi spesifik dari kerja sama antara keluarga An dan keluarga Ye. Hubungan dan keluhan antara kedua keluarga selama bertahun-tahun sebenarnya telah menyebar ke seluruh negeri sejak 20 tahun yang lalu. Berbagai surat kabar, majalah, dan berita gosip pada saat itu melakukan apa yang disebut penyortiran dan analisis keluhan antara kedua raksasa tersebut. Bahkan saat ini, Anda dapat menemukan banyak artikel terkait dengan mencari di internet tahun itu telah diproses secara artistik sampai batas tertentu, dengan distorsi yang sangat tinggi dan kredibilitas yang rendah. Namun semakin banyak gosip kaya yang tidak jelas kebenarannya dan kepalsuannya, semakin banyak orang yang akan menjadikannya sebagai topik pembicaraan setelah makan malam. Namun, dalam 20 tahun terakhir, kedua keluarga tersebut tidak pernah menanggapi keluhan kedua belah pihak dan tidak pernah ada bukti substantif yang membuktikan bahwa kedua keluarga masih memiliki kontak. Sedemikian rupa sehingga meskipun semua orang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi tahun itu, semua orang tahu bahwa kedua keluarga sudah lama berhenti berinteraksi satu sama lain. Saat ini, kedua keluarga besar ini tiba-tiba mengumumkan akan menjalin kerja sama strategis. Hal ini memang sangat mengejutkan. Tidak hanya media besar saja yang memberi perhatian, namun masyarakat pemakan melon juga lebih memperhatikannya. Keluarga Ye dan keluarga An juga sangat terkenal kali ini. Aula perjamuan terbesar di Istana Buckingham digunakan untuk konferensi pers. Setelah diatur sebagai tempat konferensi pers, setidaknya dapat menampung lebih dari 2.000 wartawan yang hadir. Kali ini media ternama dari seluruh dunia diundang. Ada lebih dari 2.000 reporter dan staf media yang dipastikan akan menghadiri konferensi pers tersebut. Namun Ye Chen tidak menyangka istrinya, yang tidak pernah suka ikut bersenang-senang, akan tertarik dengan konferensi pers ini. Oh ya, awalnya saya berencana pergi ke konferensi pers sebagai penonton, jadi tidak ada pengaruhnya jika saya pergi bersama istri saya. Xiao Churan keluar lebih awal setelah sarapan. Tak lama setelah dia keluar, Ye Chen juga pergi dari rumah dan menuju ke Istana Buckingham. Saat ini, Istana Buckingham telah sepenuhnya menghentikan semua bisnis eksternal. Ada 3 lapis personel keamanan di luar untuk memastikan keselamatan orang-orang penting di keluarga An dan keluarga Ye. Bahkan departemen terkait telah secara khusus mengirimkan personel keamanan dalam jumlah besar yang akan bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan di lokasi. Dapat dikatakan bahwa hal ini sangat menyoroti pentingnya Tiongkok melekat pada anjia investasi asing terbesar. Hal ini juga mengirimkan sinyal kuat kepada dunia luar dan mereka yang memiliki niat jahat terhadap keluarga An.
Keluargaan adalah tamu terhormat yang membawa investasi besar ke Tiongkok, dan tidak seorang pun boleh membahayakan keselamatan mereka. Ketika Ye Chen tiba di istana Buckingham, keluarga kakeknya dan kakeknya sudah duduk di ruang konferensi terbesar. He Yuanjiang juga datang lebih awal bersama istri barunya Han Meiqing. Hari ini, tidak hanya proyek kerja sama antara kedua perusahaan yang akan diumumkan, tetapi penunjukan personel mereka juga akan diumumkan. Setelah Ye Chen tiba, semua orang mulai mengatur proses konferensi pers hari ini dan detailnya diungkapkan ke publik satu persatu. Paman kedua Ye Chen, An Kaifeng, adalah orang pertama yang mengatakan, "Semuanya, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda proses utama hari ini." Konferensi pers akan dimulai tepat waktu pada pukul 2 siang. Tidak ada pembawa acara eksternal untuk pers hari ini konferensi, jadi saya akan melakukannya. Ayo jadi tuan rumah, dari jam 2 sampai jam 2.20, saya akan memberikan pidato selamat datang kepada teman-teman media, dan kemudian mengumumkan proyek kerjasama antara Anjia dan Yejia, yaitu Changying Otomobil, merek. Selanjutnya saya akan meminta Paman Ye untuk berbicara terlebih dahulu, lalu ayah saya. Isi pidato mereka terutama akan fokus pada alasan kerja sama kita dan tujuan kerja sama kita. Oleh saya akan membuat laporan ringkasan tahap pertama kepada teman-teman di media pada saat itu. Saya akan bekerja sama dengan PPT untuk mengungkapkan semua data mobil Changying kami di lokasi, termasuk namun tidak terbatas pada skala investasi, skala perangkat keras tim kami, ukuran, dan model hipotetis yang direncanakan akan diluncurkan di masa depan. Setelah ini, saya akan memperkenalkan Profesor He dan Profesor Han kepada teman-teman media, memperkenalkan resume mereka, dan posisi mereka yang akan datang di Changying Otomobil. Setelah memperkenalkan keduanya, mereka masing-masing memiliki waktu 5 hingga 10 menit. Setelah dua pidato selesai, saya akan membuat ringkasan akhir. Setelah saya menyampaikan kesimpulan terakhir, kita akan memasuki sesi tanya-jawab media. Untuk sesi tanya-jawab media ini, kami berencana menjawab 10 pertanyaan selama setengah jam. Saya akan memutuskan secara acak siapa yang akan bertanya pertanyaan pada saat itu. Kami tidak akan membuat pengaturan sebelumnya, tetapi saya akan menjelaskan aturan dasar untuk mengajukan pertanyaan kepada semua orang terlebih dahulu. Mereka dapat mengajukan pertanyaan kepada saya, Paman Ye atau ayah saya, atau Profesor He dan Profesor Han. Pertanyaannya pasti mengenai Changying Otomobil. Jika ada yang menanyakan pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan Changying Otomobil, atau sengaja ingin mengutarakan keluhan masa lalu antara kedua perusahaan, saya akan langsung menolak menjawab dan mengalihkan pertanyaan tersebut ke orang berikutnya. Kami juga dilengkapi dengan petugas keamanan dan staf dalam jumlah besar untuk menjaga ketertiban. Jika ada reporter yang menanyakan beberapa pertanyaan yang tidak pantas, saya akan langsung mengaturnya dan mematikan mikrofon. Jangan biarkan pihak lain mengganggu ritmenya. Kami akan langsung melanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
Selain itu, ketika semua orang menjawab pertanyaan, mohon fokus juga pada inti dari Changning Otomobil dan usahakan untuk tidak menyebarkan sebanyak mungkin. Setelah menjawab 10 pertanyaan, saya akan berterima kasih kepada semua teman media yang hadir dan mengumumkan bahwa konferensi pers ini telah selesai, berhasil diselesaikan. Prosesnya pada dasarnya itu saja, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Seorang Kaifeng telah mewakili Anjia selama bertahun-tahun dan memiliki pengalaman yang kaya. Prosesnya sangat jelas dan bagian-bagian yang perlu diajak bekerja sama juga dijelaskan dengan sangat jelas, jadi semua orang mengatakan mereka tidak ragu. Melihat semua orang tidak memiliki pertanyaan, An Kaifeng mengangguk dan berkata, karena tidak ada yang memiliki pertanyaan, mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu menyinkronkan informasi spesifik yang diungkapkan oleh Changning Motors. Setelah jeda, An Kaifeng melanjutkan, kami telah mengumumkan bahwa perkiraan total investasi Changning Otomobil adalah 40 miliar dolar, dengan investasi tahap pertama sebesar 20 miliar dolar, yang akan didanai bersama oleh Anjia dan Yejia, dengan masing-masing memegang 50% saham-sahamnya. Uang awal sebesar 20 miliar dolar akan digunakan terutama untuk mempersiapkan Gigafactory dan fasilitas pendukungnya di Jinling. Kami mengacu pada titik waktu Tesla Gigafactory, dan tujuannya adalah untuk melakukan peletakan batu pertama dan memulai produksi dalam waktu 1 tahun. Sedangkan sisa 20 miliar dolar terutama akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, upgrade produk, serta penetrasi dan pengembangan industri hulu dan hilir seperti suku cadang mobil, logistik kendaraan, dan penjualan kendaraan. Ye Chen berkata saat ini, Paman kedua, saya mengusulkan untuk menambah dana pendidikan tambahan 2 miliar dolar AS pada investasi tahap pertama untuk melakukan kerja sama yang mendalam dengan universitas-universitas besar dan perguruan tinggi kejuruan dan teknik di Jinling. Di satu sisi, kami akan berinvestasi pada mereka dan membiarkan mereka meningkatkan dan memperkuat jurusan terkait, dan di sisi lain, mereka juga akan mendanai dan bersama-sama mendirikan jurusan terkait otomotif dengan perguruan tinggi tersebut berdasarkan kebutuhan kami yang sebenarnya. Sebagian dari ini akan digunakan untuk membentuk beasiswa khusus dan program beasiswa untuk mendukung mahasiswa berprestasi dan mahasiswa miskin yang ingin belajar di Jinling dan memilih jurusan yang berhubungan dengan otomotif. Ini relatif penting. Kami belum punya waktu untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi ini. Kami memiliki komunikasi yang mendalam dengan pihak sekolah, tetapi saya yakin dengan dukungan finansial yang nyata dan peluang kerja di sini, mereka tidak akan menolak bekerja sama dengan kami. Oleh karena itu, pada konferensi pers, saya juga meminta Profesor Han untuk mengajukan banding dan mengundang orang-orang terkait yang bertanggung jawab atas semua perguruan tinggi dan universitas di Jinling untuk menghadiri konferensi pers. Mari kita bahas masalah ini secara langsung nanti. Oke. He Yuanjiang berkata dengan penuh semangat, saya telah mengajar di sebuah universitas dalam beberapa tahun terakhir,
dan saya mengetahui dengan baik kebutuhan sekolah dan siswa. Untuk sekolah, tingkat pekerjaan dan kualitas pekerjaan lulusan mempunyai dampak yang besar terhadap sekolah. Daya tarik sekolah secara keseluruhan, dan bagi kaum muda peluang kerja yang baik dan stabil sangatlah jarang lulusan selama perekrutan sekolah. Sangat bagus untuk memberikan kesempatan kerja bagi siswa. Kami tidak hanya dapat memberikan bantuan keuangan tetapi juga menyediakan pekerjaan bagi perguruan tinggi ini seperti budaya yang hidup dan mereka pasti akan menanggapinya dengan sangat serius. Itu bagus. Ye Chen berkata, banyak bantuan dan bantuan perusahaan memiliki banyak prasyarat. Banyak juga perusahaan yang hanya mencari ketenaran dan reputasi, tetapi tidak benar-benar memiliki rasa tanggung jawab sosial. Positioning kita sendiri adalah menjadi seperti itu. China sebagai perusahaan mobil terkemuka di bidang kendaraan energi baru, dan dengan reputasi An dan Ye, wajar jika tidak pelit dalam hal mitra universitas. He Yuanjiang menundukkan kepalanya dan menghitung, dan berkata, Tuan Ye, sejujurnya, dana pendidikan sebesar 2 miliar dolar AS tampaknya terlalu banyak. Jumlah talenta relevan yang dapat dilatih Jinling setiap tahun tidak boleh melebihi 10.000. Dan kami tidak bisa. Jika kami merekrut mereka semua, kami masih harus merekrut berdasarkan prestasi. Saya perkirakan sekitar 200 juta dolar sudah cukup. Ye Chen mengangguk. Tentu saja tidak akan memakan banyak biaya hanya untuk mensubsidi perguruan tinggi dan pelajar. Tapi yang saya inginkan adalah kita perlu menjalin kerjasama yang lebih mendalam dengan sekolah-sekolah yang tertarik untuk mengembangkan jurusan yang berhubungan dengan otomotif. Ini adalah poin yang sangat penting, yaitu memberi mereka dana penelitian ilmiah. Jadi ide saya adalah kita bisa menjalin kerjasama yang mendalam dengan jurusan-jurusan khusus dari perguruan tinggi dan universitas tersebut, dan kedua belah pihak bersama-sama mendanai pendirian laboratorium, atau kita bisa mendanai pendirian laboratorium untuk mereka gunakan. Laboratorium harus menjadi sebaik mungkin. Tingkat terdepan dunia. Banyak perusahaan lokal kita yang tidak memperhatikan penelitian ilmiah. Mereka menghasilkan ratusan miliar setiap tahun. Alih-alih menggunakan keuntungan tersebut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru, mereka menggunakan keuntungan tersebut untuk mengembangkan produk game baru, konsumen yang bergerak cepat barang, dan streaming langsung. Meskipun saya tidak memenuhi syarat untuk menilai benar atau salahnya, saya tidak ingin kita termasuk dalam kategori yang sama dengan mereka. Dana 2 miliar dolar hanyalah permulaan dari perangkat keras dan dana yang kami sediakan untuk mengembangkan teknologi yang lebih baik. Saya bersedia meningkatkan jumlah ini sebanyak 5 kali lipat pada tahun depan. Berbicara tentang hal ini, Ye Chen berkata dengan serius, kerja sama kita dengan perguruan tinggi dan universitas kali ini adalah untuk memposisikan diri kita sebagai bodhisattva hidup sejati, memberikan uang kepada perguruan tinggi dan universitas untuk meningkatkan kekuatan pendidikannya, dan memberikan uang kepada siswa untuk menyelesaikan kesulitan hidup mereka.
Terlepas dari apakah siswa ini lulus, apakah mereka akan bekerja di Changying Otomobil di masa depan, kami akan memastikan bahwa mereka dapat belajar dengan sepenuh hati hingga lulus. Bahkan jika mereka tidak datang ke Changying Otomobil setelah lulus dan dipindahkan ke perusahaan mobil lain, mereka masih berkontribusi pada industri otomotif Tiongkok. Jika mereka bersedia tinggal di Jinling dan bergabung dengan Changying Otomobil. Jika kita menggunakan mobil, maka kita dapat menyelamatkan orang lain dan diri kita sendiri, dan pahala kita tidak terukur. Bersambung.